Kemudian, karena sudah terpojok, Tom dan Lauren pun hanya bisa pasrah dan saling bercipokan. Wow. Halo gadis, kembali lagi bersama saya Iqbal. Nggak pakai CCR ya gadis. Kali ini saya berkesempatan mereview film yang berjudul The Vault yang rilis pada tahun 2021 Masehi. Sebelum kita lanjut review film paling wadidaw hari ini, tolong ya guys, di like dan di subscribe. Memang like dan subscribe dari kalian semua tidak berharga bagi kami, tapi kami ingin sekali di like dan di subscribe dari jari jemari kalian semua. Makasih ya gadis. Film ini bercerita tentang sebuah grup bernama PT Atlantis Group Sejahtera yang dipimpin seorang bernama Walter, pria tua yang sangat lugu, bijak, dan suka cengengesan. PT Atlantis ini adalah sebuah badan usaha yang konsisten untuk mencari dan berburu harta karun yang sangat rare dan legend. Pada tahun 1645 Masehi, kapal besar milik bajak laut yang bernama Drake karam di Samudra Atlantik dekat perbatasan Spanyol. Kapal itu karam karena diserang oleh armada ketujuh milik Spanyol. Karena si Drake begundal bajak laut mencuri harta karun milik negara Spanyol yang akan diberikan ke kerajaan Inggris. Dan pada awal cerita, di bulan September tahun 2009, di sekitar perapatan Laut Spanyol, kita diperlihatkan sebuah penyelam yang sedang petantang petenteng mencari harta karun yang ada di kapal tua yang sudah tenggelam. Sekian lama petantang petenteng di bawah laut, kemudian mereka pun akhirnya berhasil membawa sebagian harta karun yang ada di kapal kumuh tersebut. Setelah berhasil mendapatkan sebagian harta karun tersebut, awak kapal mewanti-wanti Walter, sang pemimpin kru, untuk menyelesaikan misinya. Karena harta yang sudah didapat sekarang ditaksir hampir 30 juta dolar. Namun, Walter yang tamak pun mengabaikan peringatan dari seorang awak kapal, sehingga Walter kembali menyuruh para penyelam yang sudah ngikikan untuk kembali memeriksa satu lokasi dari bangkai kapal tersebut. Dan seorang penyelam yang bernama James harus masuk ke sana tanpa tabung udara, karena ruangannya sangat sempit bukan main. Dengan keterampilan badan mungilnya tersebut, James pun akhirnya berhasil membawa harta karun yang berbentuk peti kotak yang sangat rare dan legend tersebut. Wow! Setelah berhasil menguras habis harta karun yang ada di kapal kumuh tersebut, kemudian mereka pun melakukan selebrasi sembari meminum Hammer atas keberhasilannya. Di saat mereka kelojotan pas kegirangan atas keberhasilan misi pencarian harta karun itu, tiba-tiba kapal mereka dipepet dan diciduk oleh bea cukai dan polisi laut negara Spanyol karena mereka beroperasi tanpa izin di wilayah itu. Setelah ditangkap, akhirnya mereka pun diseret ke meja hijau cabang negara Spanyol. Di saat hakim menggali keterangan dari Walter, Walter pun bersikap tidak kooperatif. Sehingga hakim yang sudah ampun-ampunan melihat kelakuan Walter pun akhirnya memutuskan harta karun yang mereka temukan disita menjadi milik negara. Dan kemudian harta karun tersebut dibawa dan disimpan di sebuah berangkas yang berada di sebuah bank terketat di dunia yang berada di kota Madrid. Setelah kalah di pengadilan, Walter pun hampir menjadi orgil karena meratapi nasib yang selalu apes. Kemudian Walter yang setengah sadar pun akhirnya memutuskan untuk bertemu seorang agen galon MI6 dari Inggris yang bernama Tukiem. Di pertemuan mereka ini, Walter datang meminta bantuan kepada Tukiem agar harta karun yang disita dikembalikan lagi kepada dirinya. Namun bukan memberikan pertolongan kepada Walter. Tukiem malah menyarankan Walter untuk lompat dari lantai 10. Lohe. Karena Tukiem meyakini harta karunnya tidak bisa balik lagi ke pangkuannya tersebut. Namun Walter yang keras kepala bukan kepalang menolak saran yang diberikan oleh Tukiem kepadanya dan bersikukuh tidak mau legowo, sehingga Walter pun kembali petantang petenteng kayak orgil di kota Madrid yang sejuk dan berpolusi tersebut. XD. Scene pun berpindah
di Universitas of Cambridge yang berada di London, di mana ada seorang mahasiswa yang terkenal fuckboy dan suka petatang-petenteng di kampus. Namun dia sangat jenius dan mahasiswa tersebut bernama Tom. Coba gue tuh guys, dengan kejeniusannya tersebut banyak perusahaan-perusahaan besar yang menawari pekerjaan. Namun Tom yang lebih suka menganggur pun menolak mentah-mentah tawaran dari perusahaan-perusahaan besar tersebut dengan alasan gajinya di bawah UMR. Akibat ngelihat kelakuan anaknya yang kelemar-kelemar kelamaan nganggur, akhirnya bapak si Tom pun naik pitam. Dan pada malam harinya saat mereka berdua makan malam di angkringan, akhirnya semua nama-nama hewan yang ada di kebun binatang terlontar dari mulut bapak Tom yang manis dan penuh emosi tersebut. Di saat bapak Tom sedang nyap-nyap kayak orgil, tiba-tiba Tom mendapatkan ping 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 dari WA misterius yang menyuruh Tom untuk pergi ke sebuah pameran karya seni. Dan di saat bapaknya sedang nyap-nyap, Tom yang lugu dan sopan pun cabut meninggalkan bapaknya seorang diri dengan pergi menaiki taksi online ke lokasi yang sudah di-Sherlock oleh nomor misterius tadi. Ketika Tom sudah sampai di TKP, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang perempuan bernama Lauren. Cewek gue tuh guys. Dan kemudian Lauren dan Tom bertemu dengan seorang om-om penggila seni. Di saat om-om itu sedang sibuk tanda tangan proyek sana sini, tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada petir. Tangan kiri Lauren yang gatel tiba-tiba masuk ke dalam kantong jas si om untuk mencuri dompet om-om yang ganteng berjas tersebut. Dan si om-om itu pun tidak menyadari perilaku sopan dan terpuji si Lauren yang telah mengambil dompetnya itu. Kemudian si om-om pun pergi kayak orgil, gak sadar bahwa dompetnya telah dicolong si Lauren. XD. Dan bangsatnya, kenapa tiba-tiba dompetnya si om-om ganteng tadi bisa ada di si Tom? Kemudian si Lauren yang pura-pura kayak orgil nuduh si Tom pencurinya. Tom yang lugu, sopan dan sedikit pelanga-pelongo pun cuma bisa cengengesan tuh ngeliatin kelakuan si Lauren. Jadi usut boleh kusut nih guys, ternyata salah satu kalian si Lauren ini adalah pencuri yang handal dan terlatih guys. Aduh, jadi pengen nih punya cewek kayak Lauren yang suka nyolong dompet tanpa lihat situasi kanan kiri. Kemudian Lauren membawa Tom ke sebuah angkringan Mas Agung yang ada di pertigaan dan mempertemukannya dengan Walter. Setelah Walter dan Tom bertemu, tanpa banyak cincong lagi, Walter pun langsung mengatakan tujuan sebenarnya, yaitu mabar selur. Setelah mereka mabar sampai cipokan, akhirnya Walter pun berniat untuk mempekerjakan Tom dan menggunakan keterampilannya untuk membobol sebuah berangkas di sebuah bank yang tak bisa dibobol oleh siapapun selama 80 tahun. Yaitu bank yang ada di dalamnya terdapat harta karun milik Walter disita. Di saat negosiasi yang alot dan mesra itu pun, akhirnya hati busuk si Tom pun luluh. Dan Tom pun menerima tawaran Walter karena gaji yang diterima nantinya sesuai UMR daerah Madrid dan kerjanya nggak perlu serius-serius amat. Setelah Tom bekerja di PT Atlantis Group Sejahtera, kemudian Tom pun pergi ke Madrid di mana operasi pembobolan berangkas bank itu berada. Setelah lama pelanga-pelongo kayak orgil di bandara, Tom pun akhirnya kembali temu kangen dengan Lauren yang kemudian menjemput dan mengantarkannya ke pabrik markas Walter. Kemudian Tom disuruh intro asal-usulnya. Setelah Tom intro panjang lebar, kemudian dia diperkenalkan dengan pegawai-pegawai lainnya yang diantara lain yaitu James seorang pemimpin, Simon seorang kacung penyedia barang, dan Klaus sebagai hacker ganteng idaman. Hai. Kemudian pada tengah malam saat para pegawai tertidur pulas, tiba-tiba Walter mengadakan musyawarah mendadak hingga menyebabkan para pegawai kaget bukan kepalang. Dan kemudian Walter pun menjelaskan kepada para pegawai pabrik tersebut bahwa peti kotak harta karun yang akan dicuri di dalam berangkas tersebut berisikan 3 buah koin kuno peninggalan pelaut Inggris yang bernama Ngap Sir Francis Drake tahun 1500 Masehi. Nah guys, menurut urban legend anak-anak pang yang ada di Madrid, pada 3 koin tersebut terdapat sebuah koordinat yang membawa kita ke tempat di mana Sir Francis Ngap Drake menyembunyikan harta yang sudah usang tersebut. Menurut gosip-gosip yang beredar, kekayaan Ngap Francis Drake sangatlah banyak dan tidak akan habis sampai 7 turunan jika tidak digunakan tuh guys.
Singkat cerita, setelah musyawarah berdarah tadi malam, besok harinya mereka pun mulai menyusun rencana terpujinya di hadapan Lucifer. Ada yang teriak, goblok. Untuk memuluskan aksi pencurian bank ini, mereka mengadakan rapat singkat, guys, untuk melancarkan aksi bejat tersebut. Setelah rapat singkat penuh perdebatan, akhirnya mereka menemukan titik terang, yaitu dengan melakukan rencana tahap 1 dengan masuk ke dalam bank, tidak pelangap-pelongo, untuk mengambil sidik jari kepala bank yang bernama Ngap Gusto dan menduplikat kunci serta memetakan ruang-ruang yang ada di dalam bank dan juga jenis berangkas yang dipakai untuk menyimpan peti kotak harta karun tersebut. Karena masalah kecil yang dibesar-besarkan ini, akhirnya musyawarah berdarah kembali terjadi lagi, yang menyebabkan setiap anggota pegawai saling menyalahkan satu sama yang lain. Di saat para pegawai sedang gelut dan berebut omong, Tom yang cupu lugu namun beringas pun menawarkan dirinya menjadi tumbal proyek dalam pencurian bank menggantikan James. Namun James yang tamak dan angkuh pun langsung menolak tawaran Tom karena meragukan kemampuan Tom yang notabene dia masih anak magang. Tom yang tidak baperan pun memaklumi sifat seniornya yang tamak dan angkuh itu. Namun atas persetujuan Lord Walter, akhirnya Tom pun diperbolehkan menjalankan rencananya. Di hari berikutnya, rencana tahap 1 pun dimulai dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodif. Simon dan Tom menyamar sebagai OP dan masuk ke dalam bank. Sedangkan Lauren, yaitu cowok gue, berpura-pura sebagai perwakilan pihak asuransi dan ahli seni yang memeriksa lukisan gambar-gambar tokoh penjajah. Setelah berhasil masuk, mereka tanpa pelongo-pelongo dan basa-basi langsung berpencar melaksanakan misinya masing-masing dengan sukacita dan gemetar bin pipis celana. Hihihi. Kemudian Simon masuk ke dalam ruangan server untuk menyadap kamera CCTV agar bisa dikendalikan oleh Klaus. Ketika kamera sudah dikuasai sepenuhnya oleh Klaus, kemudian Lauren pun masuk ke dalam sebuah ruangan dengan berpura-pura memeriksa lukisan. Di belakang lukisan tersebut terdapat kunci berangkas, yang nantinya kunci berangkas itu akan digandakan untuk membuka berangkas yang menyimpan peti kotak harta karun. Tom yang sedang berpura-pura membersihkan lantai kemudian masuk ke dalam ruangan rapat untuk memetakan bentuk berangkas yang ada di bawah tanah dengan menggunakan alat magnetometer. Ketika Tom sedang melakukan aksi terpujinya di bawah meja, tiba-tiba ruangan tersebut dipakai oleh orang-orang yang mau rapat. Tom yang panik-panik ajaib pun akhirnya memutuskan untuk tetap bersembunyi di bawah kolong meja itu sambil ngaso melihat isi rok seorang ibu-ibu, guys. Kemudian Tom yang lagi asik ngaso dan udut sembari scanning manja, tiba-tiba Tom terkejut oleh alarm kebakaran yang berbunyi diakibatkan dari daya yang ditingkatkan oleh alat magnetometer dan membuat kepanikan si bank, sehingga pihak keamanan gedung langsung gerabak-gerubuk mencari sumber masalah tersebut dan mengosongkan gedung agar tidak terjadi korban jiwa. Karena hal ini, Lauren yang sedang melancarkan aksinya sampai terkejut panik karena didatangi oleh seorang om-om, dan kemudian Lauren pun terpaksa keluar membawa kunci yang dia colong tadi. Setelah Lauren curhat kepada Walter bahwa kunci Inggris yang ia colong belum dikembalikan, kemudian Walter pun memerintahkan Tom untuk mengembalikan kunci sialan tersebut ke tempat semula. Karena Tom yang sadar dirinya masih anak magang pun hanya bisa pasrah disuruh Walter, dan singkat cerita, Tom pun berhasil mengembalikan kunci sialan tersebut ke tempatnya. Setelah Tom, Simon, dan Lauren berhasil melaksanakan misi pertama ini, kemudian mereka pun cabut dari bank tersebut. Setelah berhasil melakukan skenario pertama, mereka pun kembali rapat penuh amarah tentang rencana berikutnya. Dari hasil survei yang mereka lakukan sebelumnya, Tom berhasil mendapatkan data bahwa berangkas yang ada di bank tersebut memiliki keamanan yang luar biasa, bukan main. Nah guys, jadi di berangkas ini tuh sebetulnya seperti timbangan besar keamanannya, sehingga jika ada perubahan berat pada berangkas tersebut, dia akan terisi air sehingga dapat mengunci pencuri di dalamnya tuh guys. Hingga ngap-ngapan tuh guys sampai belebek-belebek. Itu kata Tom ya guys, bukan kata saya guys. Water.
Nah, setelah rapat, Walter kemudian pun ngebos kembali, guys. Memerintahkan si anak magang Tom untuk mengatasi masalah mekanisme dalam berangkas tersebut. Di saat Tom sedang pusing tujuh keliling kayak orgil mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, tiba-tiba Walter pun kembali ngebos dengan memerintahkan James dan Simon untuk mencari jalan menuju berangkas tersebut. James dan Simon pun dengan terpaksa akhirnya menelusuri jalanan kereta di bawah tanah. Namun saat mencari lokasi yang dituju, James dan Thomas mengalami banyak kesialan karena jalan yang dituju ternyata jalan buntu. Di saat mereka berdua sudah pasrah, tiba-tiba mereka berdoa kepada Lucifer, sehingga Lucifer menunjukkan jalan sesat namun tepat yang menuju ke lokasi berangkas itu. XD. Kenapa dia berdoa kepada Lucifer? Karena perbuatan yang dia lakukan itu sangat tercela ya guys. Dan guys di channel kita ini jangan meniru tindakan mereka ya guys, mencuri bank, apalagi membobol duit anak yatim. Hukumnya bisa sangat fatal. Di saat mereka sudah sampai di lokasi, mereka pun melihat timbangan besar seperti yang dikatakan Tom sebelumnya. Dan kemudian mereka berdua pun akhirnya berencana untuk menggali tembok untuk jalan masuk ke dalam bank. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan. Ternyata tembok tersebut memiliki ketebalan yang luar biasa. Kemudian mereka pun melapor kepada Lord Walter atas masalah tersebut. Tatitut. Walter yang mendengar informasi itu pun hanya bisa pasrah karena mengetahui rencananya akan gagal. Merasa gagal dan kecewa akibat rencana itu, akhirnya Walter pun pergi ke atas rooftop berencana untuk bunuh diri. Hah? Setelah Walter pikir-pikir 3 kali, akhirnya dia nggak jadi bunuh diri karena takut kalau nanti rohnya tidak bisa diterima di akhirat. Wow. Akhirnya Walter pun memutuskan udut sembari main teropong. Siapa tahu dapat pemandangan bagus. Di saat sedang ngintipin cewek mandi, tiba-tiba muncullah sebuah ide di mana bertepatan saat pertandingan Piala Dunia berlangsung, orang-orang akan berkumpul dan menggila di depan bank untuk nobar di layar tancap, sehingga semua CCTV akan mengarah pada keramaian orang-orang yang menggila itu dan tidak akan merekam ke arah gedung bank target pencurian mereka. Scene pun berpindah kepada Tom yang saat itu sedang mampir di angkringan bersama Lauren. Pada saat itu, Tom sedang pelangak-pelongok sembari melihat gerak-gerik mencurigakan dari seorang bartender yang sedang menginginkan minuman beralkohol pakai nitrogen cair. Setelah memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan si bartender, akhirnya Tom pun mendapatkan ide agar timbangan yang berada di bawah berangkas itu tidak berfungsi. Kemudian setelah balik dari angkringan, Tom pun melakukan eksperimen yang sangat sederhana di depan teman-teman pencuriannya dengan membuat besi di dalam timbangan itu menjadi beku dan tidak dapat berfungsi. Dan benar saja, setelah besi di dalam timbangan itu dibekukan, berat dari timbangan itu pun tidak bergerak sama sekali. Wow, hebat! Kemudian setelah melihat dan menyimak penjelasan dari Tom yang sok tahu, tanpa pikir panjang mereka pun mulai melakukan pembobolan secara tergesa-gesa dan tanpa persiapan yang matang. Namun Walter yang suka ngebos pun tidak setuju dengan rencana yang tergesa-gesa kayak orgil tersebut. Dan pada malam harinya mereka mempersiapkan rencana kembali dengan matang-matang karena diomelin sama si Walter. XD. Seperti mencari jalan masuk di atas gedung, mencetak sidik jari dan mencetak kunci di tukang duplikat kunci yang ada di perapatan Madrid, serta menyetok hidrogen untuk membekukan timbangan yang berada di bawah tanah. Lanjut cerita, setelah persiapan yang agak matang, kemudian Walter pun memerintahkan para pegawai PT Atlantis untuk melakukan aksi pembobolan secara radikal dan terstruktur. Kemudian Walter pun memberi mandat kepada James dan Lauren untuk masuk ke dalam bank guna mengeksekusi rencana pembobolan berangkas sialan itu. Namun Tom si anak magang yang sok tahu, sok gaul, sok jago itu pun ingin masuk ikut dengan James dan Lauren petantang petenteng di dalam bank itu dengan alasan ingin memastikan rencana pembekuannya berhasil atau tidak guys. Kemudian keesokan harinya saat Piala Dunia Belanda versus Spanyol berlangsung, Tom, James dan Lauren kemudian masuk ke dalam bank melewati atap menggunakan Flying Fox. Setelah mereka masuk ke dalam bank, kemudian dengan sedikit bantuan dari Walter yang mengawasi dari luar
dan juga Klaus yang menyadap CCTV. Tom, James, dan Lauren pun akhirnya dengan mudah sampai di depan brankas. Walaupun ada sedikit masalah yang mereka dapatkan. Setelah berada di depan brankas, mereka pun dengan mudah membuka brankas tersebut dengan menggunakan sidik jari dan kunci Inggris yang mereka duplikat sebelumnya. Dan kemudian tibalah detik-detik yang menegangkan bagi kita semua penduduk bumi. Apakah teori dan eksperimen Tom yang sebelumnya ia terapkan saat rapat berjalan sesuai dengan rencana atau tidak? Kita saksikanlah. Dan kemudian Simon yang berada di bawah tanah, tepatnya di dekat timbangan raksasa, segera tanpa pikir panjang langsung menyemprotkan Johnny nitrogen cairnya ke besi timbangan raksasa itu. Kemudian reaksi atom, proton, dan neutron pun terjadi. Duar! James yang sedikit optimis namun banyak pesimisnya tidak yakin rencana ini akan berhasil. Dan tidak hujan, tidak petir, hal yang ditunggu-tunggu pun terjadi. James yang menganggap teori busuk dari si Tom pun akan gagal. Tiba-tiba di saat-saat terakhir, ternyata teori buduk yang digagas oleh Tom berhasil. Sehingga timbangan raksasa itu pun membeku. Dan kemudian beban dari brankas itu pun tidak berubah. Sehingga mereka langsung gerabak-gerubuk kayak hooligan yang mau masuk ke dalam stadion. Dan mereka pun menggasak seluruh harta karun yang ada di dalam brankas tersebut. Tapi kalau di filmnya cuma diambil 3 koin nih guys. Ini saya lebih-lebihin aja guys biar makin asik ya kedengerannya. Biar heboh. Hihi. Ketika mereka sedang asik menggasak seluruh harta yang ada di brankas tersebut, tanpa disadari lubang jendela yang menjadi pintu masuk ke dalam bank yaitu atap gedung ternyata dimasuki oleh seekor burung piik yang membuat para penjaga bank curiga dan mengetahui ternyata kamera CCTV yang terpasang di gedung tersebut telah disadap. Kemudian Tom, James, dan Lauren yang sedang asik pelangap-pelongok di dalam brankas pun mendapatkan kabar bahwa aksi pencuriannya tersebut diketahui oleh pihak bank. Tiba-tiba di saat-saat yang genting seperti ini, James yang bijak dan arif pun berkhianat dengan menodongkan pistol kepada Lauren dan Tom dan mengancam Lauren agar segera memberikan koin-koin tersebut kepadanya. Tom yang sopan lugu namun so jago itu pun menyarankan Lauren agar segera memberikan koin-koin laknat tersebut kepada James supaya tidak terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Setelah Lauren memberikan koin-koin tersebut kepada James, di saat mereka sedang gelut-gelut manja, tiba-tiba pintu brankas pun tertutup karena berat dari brankas itu mulai bergerak disebabkan efek nitrogen cair yang membekukan besi timbangan itu mulai hilang. Bentar ya guys, saya mau izin ngebunuh ayam tetangga dulu nih. Tuh barusan bunyi. Dan akhirnya mereka bertiga pun terjebak di dalam brankas. Kemudian brankas pun dibanjiri oleh air sehingga Tom dan Lauren pun panik hingga kelojotan. Namun James yang seorang mantan tentara angkatan laut Inggris pun dengan jagonya menyelam masuk ke dalam saluran air sembari membawa kotak koin dan meninggalkan Lauren dan Tom seorang diri. XD. Di saat Tom yang sudah pasrah, dia pun menyadari akan dosa-dosanya yang sangat banyak. Sehingga Tom pun menolak untuk mati di dalam brankas yang akan terisi penuh oleh air. Tom pun mulai berpikir sambil teriak-teriak kayak orgil. Au, au, au. Tiba-tiba di saat-saat terakhir, Tom pun mendapatkan ide, yaitu dengan membuat timbangan raksasa yang ada di bawah menjadi lebih berat, sehingga sistem mengira air yang di dalam brankas sudah terisi penuh. Mendengar ide dari Tom, Simon pun dengan tergesa-gesa mengangkat seluruh tabung nitrogen cairnya ke atas timbangan. Setelah Simon berhasil membedakan tabung nitrogen ke atas timbangan, tapi sayang seribu sayang, setelah semua usaha yang dilakukan Simon pun tidak membuahkan hasil dan air yang masuk ke dalam brankas pun masih terisi. Ketika Simon sudah pasrah akan nasib Tom dan Lauren, tiba-tiba dia berinisiatif memindahkan radio peninggalan ayahnya yang butut itu dan menaruhnya ke atas timbangan itu. Dan secara aneh dan ajaibnya, aliran air pun berhenti mengisi ruangan brankas itu. Setelah air di dalam brankas itu sudah surut, para penjaga pun masuk ke dalam brankas. Dan anehnya, mereka tidak menemukan siapapun di dalam sana. Yang ternyata, Lauren dan Tom berhasil kabur dengan cara masuk ke saluran pembuangan dan langsung pergi kembali ke atas. Sialnya, dalam usahanya untuk kabur, mereka berhasil diketahui oleh Gestapo. Ia langsung memerintahkan para tentara dan penjaga untuk mengepung seluruh bank. Mengetahui anak buahnya tidak bisa keluar, Walter dan Klaus pun mulai panik karena semua pintu dan jendela dibuat anti peluru dan tidak bisa dihancurkan.
kecuali oleh nuklir. Namun, di tengah pembicaraan mereka, Lauren mengingat sebuah ruangan yang sempat ia masuki, yaitu milik seorang direktur bank yang suka udut, di mana ia selalu meninggalkan jendelanya terbuka tidak terkunci. Dengan cepat, Lauren pun mengajak Tom untuk berlari menuju ruangan itu. Setelah mereka sudah sampai di ruangan direktur, kemudian mereka loncat dari jendela, kabur menuju ke keramaian sambil mengganti baju mereka. Tetapi meskipun sudah mengganti baju agar dapat membaur, mereka masih saja dapat terkejar. Kemudian, karena sudah terpojok, Tom dan Lauren pun hanya bisa pasrah dan saling bercipokan. Wow! Beruntungnya, di saat hampir tertangkap oleh tentara, tim Spanyol berhasil mencetak gol yang membuat kerumunan menjadi menggila tak terkendali hingga mereka akhirnya dapat kabur dari sana. Singkat cerita, sesudah semua kejadian yang berlalu, Walter kemudian pergi bertemu dengan Tukiem, yang di sini semuanya pun terungkap, di mana pihak Inggris rupanya juga menginginkan harta itu, sehingga memerintahkan James yang seorang mantan tentara Inggris untuk masuk ke kelompok Walter, menyelonong mencuri koin tanpa izin, tanpa permisi, tanpa basa-basi lagi. Lanjutin apa sih ceritanya? Singkat cerita, saat memeriksa ketiga koin itu, Tukiem dan kawan-kawan berhasil tertipu dan mendapatkan sebuah koordinat palsu yang menunjukkan tempat berlibur favoritnya, yaitu Menara Eiffel di Prancis. Nah, ternyata si Walter sudah mempersiapkan semuanya sebelum rencana mereka dilakukan, di mana Walter mencari koin yang mirip dengan aslinya, mengukir koordinat palsu, dan memerintahkan Lauren untuk menukar koin yang asli sesaat sebelum James merebut koin itu. Karena Walter dari awal sudah curiga melihat gelagat-gelagat mencurigakan si James. Dan singkat cerita, kemudian setelah mendapatkan 3 koin aslinya, Walter dan kawan-kawan pergi berlibur di suatu dusun di kota Paris, merayakan keberhasilan mereka. Dan selanjutnya, Walter pun mencari koordinat yang terukir di koin itu. Namun sialnya, mereka menemukan harta yang mereka cari-cari lagi terletak di dalam suatu bank di kota London, Inggris. Dan film pun diakhiri dengan adegan di mana Lauren kembali menyamar masuk ke dalam bank tempat harta itu berada, dan film pun berakhir. Wah. Miss Bowden? Yes. Welcome to the Bank of England. Thank you. Menurut saya film ini sangatlah bagus, guys. Cocok untuk ditiru di dompet mama kalian atau di dompet papa kalian yang sedang tidur. Kalau bisa jangan dibekep ya, guys, saat mengambil dompet-dompet itu. Oke, guys, jadi kesimpulan dari film yang kita tonton ini ya, guys, jika kalian mendapatkan suatu masalah dan tidak menemukan jalan keluar, maka janganlah kalian putus asa ya, guys. Tetap berusaha dan cari kerumunan yang padat dan merayap, dan lakukanlah cipokan tanpa hawa nafsu dan hawa birahi. XD.